Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan, terima kasih atas waktunya. Izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil tugas besar jurnal saya dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Akademik Institut Teknologi Sumatera terhadap Kepuasan Mahasiswa dengan metode SETQual dan Importance Performance Analysis atau IPA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin. Latar belakang. Bertambahnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun dapat menimbulkan banyak dinamika, khususnya dalam hal ini mengenai pelayanan akademik. Perguruan tinggi sebagai salah satu pengelola jasa juga harus memperhitungkan tingkat kepuasan mahasiswanya, agar mampu menjalankan kegiatan perkuliahan dengan baik. Beberapa masalah yang biasanya terjadi atau dapat ditemukan pada layanan akademik, seperti kurang cepat memberikan pelayanan karena pegawai terlalu lama memeriksa berkas, tidak tanggap terhadap permasalahan atau keluhan mahasiswa seperti perbaikan KRS dan penggantian jadwal kuliah, pegawai kurang ramah, dan ketidakpedulian saat melayani mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan akademik Institut Teknologi Sumatera, serta mengetahui dimensi layanan apa yang harus diprioritaskan oleh bagian akademik untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Oke, selanjutnya masuk ke metode. Dalam metode penelitian ini, untuk penentuan populasinya itu diambil dari angkatan 2017 sampai 2020 dengan perkiraan total mahasiswa itu sebanyak 10.000 orang dan penarikan sampel menggunakan rumus Rovin, di mana didapatkan sebesar 99,00 atau dibulatkan menjadi 100 orang dengan tingkat kelonggaran 10%. Kemudian untuk pengumpulan data ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert, di mana skala Likert ini kita menggunakan skala 1 sampai 4, di mana 1 sangat tidak puas, 2 tidak sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. Kemudian setelah pengumpulan data dengan kuesioner, maka dilakukan uji validitas. Pengujian validitas ini untuk mengukur valid atau tidaknya dari suatu kuesioner tersebut. Kemudian dilanjutkan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk pengujian data yang sudah dikumpulkan, apakah data sudah baik atau konsisten. Kemudian selanjutnya metode SERVQual dengan dimensi SERVQual yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode IPA atau Importance Performance Analysis. Metode ini untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik ITERA dengan mengukur tingkat kepentingan atau harapan dan tingkat kinerja perceived dari masing-masing atribut yang ditawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sivit. Selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil uji validitas. Untuk uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan software SPSS. Dari hasil SPSS tersebut didapatkan bahwa untuk uji validitas ekspektasi dan persepsi keduanya didapatkan bahwa data ekspektasi dan persepsi dinyatakan valid. Dan untuk uji reliabilitas, untuk bagian ekspektasi dan persepsi juga datanya akurat berdasarkan hasil SPSS berikut yang tertera pada tabel ini. Next screen. Untuk hasil SERVQual didapatkan dari hasil kuesioner yang telah dibagikan tersebut untuk nilai bagian expected dan perceived. Didapatkan nilai gap-nya itu seperti tertera pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel berikut, terdapat gap antara nilai
antara penilaian tingkat harapan atau expected dengan tingkat persepsi atau perceived untuk atribut tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Suatu atribut dikatakan memiliki gap apabila hasil perhitungan nilai kepuasan dari atribut tersebut memiliki nilai negatif atau kurang dari 0. Nilai negatif kurang dari 0 menunjukkan tingkat harapan lebih tinggi dibanding apa yang dirasakan. Dalam penelitian ini, atribut yang memiliki nilai gap terbesar yaitu atribut tangible, sehingga atribut tangible menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Atribut yang memiliki nilai gap terkecil yaitu atribut empati. Dengan demikian, atribut empati tidak menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Atribut empati tidak menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan karena memiliki nilai kepuasan positif lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah melebihi tingkat kepuasan konsumen dan memiliki nilai kepuasan sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa kualitas harapan pelayanan telah sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya untuk hasil Important Performance Analysis atau IPA. Dapat dilihat pada kuadran berikut. Untuk kuadran 1 berisi atribut-atribut yang dianggap penting oleh mahasiswa, tetapi pada kenyataannya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan harapan mahasiswa. Atribut yang berada dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan mahasiswa. Atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 1 adalah atribut T4, T5, dan Rel 2. Untuk kuadran 2 berisi atribut yang dianggap penting dan memiliki kinerja yang tinggi atau baik. Atribut yang berada dalam kuadran ini wajib dipertahankan untuk kedepannya karena dianggap sangat penting dan hasilnya sangat memuaskan. Atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 2 adalah atribut T1, T2, T3, T5, Rel 1, A1, A2, A4, dan A5. Kuadran 3 berisi atribut yang dianggap kurang penting oleh mahasiswa dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa atau biasa saja. Perbaikan terhadap atribut yang masuk dalam kuadran ini perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat atribut yang mempunyai pengaruh terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan itu besar atau kecil, dan juga untuk mencegah atribut tersebut bergeser ke kuadran 1. Atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 3 adalah atribut Rel 3, Rel 5, Res 1, Res 2, Res 3, Res 4, Res 5, A3, S1, E4, dan E5. Yang terakhir, kuadran 4 berisi atribut dengan tingkat harapan rendah tetapi memiliki kinerja yang baik, sehingga dianggap berlebihan oleh mahasiswa. Atribut pada kuadran ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa menganggap tidak terlalu penting atau kurang diharapkan terhadap adanya atribut tersebut. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali. Atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran 4 adalah atribut Rel 4, A3, E2, dan E3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan dua hal seperti berikut. Yang pertama, hasil pengolahan data menggunakan SERVQUAL menunjukkan nilai gap tertinggi atau nilai kepuasan negatif kurang dari 0 berada pada atribut tangible. Nilai kepuasan negatif ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dengan persepsi mahasiswa terhadap pelayanan akademik, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut tangible perlu menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan agar kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dapat tercapai. Kemudian untuk pada penelitian ini, atribut tangible itu berhubungan dengan keadaan fisik seperti kerapian ruang akademik, ketersediaan fasilitas, penampilan staf akademik, ketersediaan informasi penting, dan ketersediaan layanan pengaduan. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan analisis 4 kuadran menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA, atribut yang menjadi prioritas utama perbaikan dalam pelayanan akademik adalah atribut yang berada pada kuadran 1. Kuadran 1 ini berisi atribut yang dianggap penting oleh mahasiswa, tetapi pada kenyataannya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan harapan mahasiswa. Dengan demikian, atribut yang berada dalam kuadran 1 harus diprioritaskan. Pada penelitian ini, atribut yang berada pada kuadran 1 yaitu informasi penting
mading akademik, layanan pengaduan terkait akademik yang dapat diakses dimanapun, dan kemampuan staf akademik dalam berbahasa yang baik dan sopan. Selanjutnya untuk rekomendasi perbaikan. Di sini rekomendasi perbaikan diberikan berdasarkan atribut yang berada dalam kuadran 1 dengan nilai gap yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut menyebabkan ekspektasi mahasiswa tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Atribut yang dimaksud yaitu Rel 2 atau kemampuan staf akademik dalam berbahasa yang baik dan sopan, di mana atribut Rel 2 berada pada kuadran 1 dengan nilai gap antara ekspektasi dan persepsi sebesar negatif 0,22. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan yaitu melakukan evaluasi perbaikan kinerja staf dalam hal pelayanan akademik maupun non-akademik, khususnya dalam tata berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik serta sikap yang sopan dan ramah. Selain itu, memberikan pelatihan kerja kepada staf mengenai bagaimana pelayanan yang baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya, Bu. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Baik, terima kasih, Bu.